Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya dari Prodi Teknik Informatika semester 9 Universitas Pasir Pengarayan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual metode teorema Bayes untuk mendiagnosis hama dan penyakit pada varietas kelapa sawit Ternera yang studi kasusnya di PT SCI Coy. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama, user, kemudian klik mulai, setelah itu masuk ke menu registrasi. Setelah mengklik registrasi, masuk ke menu login. Jika tidak valid, dia akan kembali ke menu login. Jika valid, dia akan masuk ke menu username dan password valid. Di dalam menu username terdapat data gangguan, data gejala, data relasi, data solusi, dan data konsultasi. Di dalam data gangguan terdapat pengelolaan data gangguan dan gangguan. Begitupun dengan data gejala, terdapat pengelolaan data gejala, kemudian gejala. Setelah itu data relasi, kemudian pengelolaan data relasi. Setelah itu masuk ke relasi. Begitupun dengan solusi, dan masuk ke pengelolaan data solusi dan solusi. Masuk ke menu konsultasi, kemudian melakukan konsultasi. Setelah itu konsultasi, masuk ke menu mendiagnosa hama dan penyakit. Setelah itu hasil perhitungan metode teorema Bayes, kemudian selesai. Begitupun dengan admin, klik mulai, kemudian masuk ke menu username. Setelah itu masuk ke menu login. Jika tidak valid, dia akan kembali ke menu login. Jika valid, dia akan masuk ke menu username dan password valid. Kemudian masuk ke konsultasi. Setelah itu melakukan konsultasi, kemudian masuk ke menu konsultasi lagi dan masuk ke menu mendiagnosa hama dan penyakit. Kemudian masuk ke hasil perhitungan metode teorema Bayes, kemudian selesai. Baiklah, di sini saya juga menjelaskan relasi gejala hama penyakit dan probabilitasnya. Di sini saya membahas 17 hama dan penyakit beserta gejalanya dan probabilitasnya. Yang pertama, tungau. Di dalam tungau terdapat gejala seperti daun mengering, kerusakan pada bibit, bercak atau bintik pada daun, kerusakan pada daun bagian bawah, kemudian daun berwarna perunggu. Probabilitasnya 0,6, 0,9, 0,6, 0,5 dan 0,5. Kemudian di ulat api terdapat gejalanya seperti daun berlubang, kerusakan pada daun bagian bawah, tanaman kehilangan daun sekitar 90%, produksi menurun sekitar 60%, kemudian produksi menurun sekitar 27%. Begitupun di busuk pangkal, gejalanya seperti kerusakan pada pelepah, tanaman mati, tanaman bunga atau bunga tombak tidak membuka. Kemudian busuk kering pangkal batang, gejalanya seperti daun mengering, pembusukan pada tandan, tanaman mati, pembentukan bunga terhambat. Di dalam hama dan gejalanya nematoda terdapat gejala seperti daun mengering, daun berwarna kuning, tandan bunga atau bunga tombak tidak membuka, daun baru yang akan membuka tergulung, dan daun baru yang akan membuka tumbuh tegak tidak menghasilkan buah. Begitupun dengan ulat kantong, belalang, kumbang malam, kutu daun, tikus, daun bibit muda, akar, tanjuk, busuk batang atas, busuk kuncup, garis kuning, busuk tandan, dan begitupun dengan gejala-gejalanya. Kemudian masuk ke gejala-gejala hama dan penyakit. Sama seperti yang sebelumnya tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit kode gejalanya. Seperti daun mengering, kodenya G1, tanaman kehilangan daun sekitar 90%, kodenya G2, bercak atau bintik pada daun, kodenya G3, produksi menurun sekitar 27%, kodenya G4, daun berwarna perunggu mengkilat, kodenya G5, daun berlubang G6, pembusukan pada batang, kodenya pembusukan pada tandan, kodenya G7,
produksi menurun sekitar 60%, kodenya G8, kerusakan pada daun bagian bawah, kodenya G9, kerusakan pada bibit, kodenya G10, dan begitupun seterusnya. Hama dan penyakit dan cara pemberantasnya. Misalnya kodenya P1, hama dan penyakitnya tungau. Pemberantasnya yang pertama, penyemprotan dengan akarisida tedion 75 EC yang mengandung bahan aktif tetradion 75,29G1 dengan konsentrasi 0,1 sampai 0,2%. Kemudian penyemprotan dengan insektisida Perfection dengan bahan aktif Dimethoa dengan konsentrasi 0,1%. Kodenya P2, hama dan penyakitnya ulat api. Pemberantasnya mengambil ulat-ulat dari daun dan memusnahkannya. Kedua, penyemprotan insektisida berbahan aktif Trisavos 242G1 karbaril 85% dan kloropyropos 20 gram 1. Kemudian busuk pangkal batang, cara pemberantasannya yang pertama, sebelum penanaman sumber infeksi dibersihkan, terutama jika areal kelapa sawit merupakan lahan bekas kebun kelapa atau kelapa sawit. Kemudian tunggul-tunggul bekas tanaman liar harus dibongkar dan dibakar. Ketiga, tanaman yang diserang harus dibongkar dan dibakar agar tidak menyerang ke tanaman yang berupa terjangkiti. Begitupun dengan kode P4, busuk kering pangkal. Pemberantasnya yaitu tanaman yang sakit harus dibongkar dan dibakar. Kedua, usaha pengendalian dengan cara menghindar dari sumber infeksi dan usaha penanaman varietas yang tahan terhadap hama ini. Kemudian nematoda itu seperti di layar, cara pemberantasannya ulat kantong begitu juga, dan seterusnya. Setelah nilai probabilitas sudah didapat, maka selanjutnya akan dijumlahkan nilai probabilitas tersebut berdasarkan data sampel baru yang bersumber dari tabel hama dan penyakit, yaitu sebagai berikut. Tabel relasi gejala, hama, penyakit, dan probabilitas berdasarkan sampel varietas kelapa sawit Tenera. Rumus yang pertama yaitu sigma H sama dengan 1 sama dengan G1 tambah G selanjutnya tambah GN. Seperti yang pertama, contohnya P1 tungau, G1 nya PEH 1 sama dengan 0,6, G3 nya PEH dalam kurung 2 0,6, G5 P dalam kurung E atau H tutup kurung 3 yaitu 0,5, G9 nya P dalam kurung EH tutup kurung 4 0,5, G10 nya P EH atau H 5 sama dengan 0,9. Jadi sigma H sama dengan 5. Dapatnya 5 itu dari ini G1, G2, G3, G1, G3, G5, G9, G10 itu ada 5. Jadi sigma H nya 5 sama dengan 0,6 tambah G1 nya 0,6 tambah 0,6 tambah 0,5 tambah 0,5 tambah 0,9, jadi hasilnya 3,1. Kemudian 2, P4 nya busuk kering pangkal sama seperti tungau, yaitu G1 sama dengan PEH 1 0,6, G7 sama dengan PEH 2, PEH2 sama dengan 0,8, G11 sama dengan P dalam kurung EH tutup kurung 3 0,9, G14 sama dengan PEH tutup kurung 4 0,7. Nah, di sini nampak perbedaannya dari tungau, sigma H-nya 4 karena G1, G7, GH, G11, G14 nya ada 4, jadi masuk di sini 4. Kemudian 0,6 tambah 0,8 tambah 0,9 tambah 0,7, jadi hasilnya 3. Setelah melakukan hasil perjumlahan diketahui, maka didapatlah rumus untuk menghitung nilai probabilitas hipotesa H tanpa memandang evidence dengan persamaan rumus 2.2 sebagai berikut. Yang pertama, rumusnya
tungau, P1 tungau, G1 sama dengan P dalam kurung H tutup kurung 1 sama dengan 0,6 bagi 3,1 hasilnya 0,194. B63 sama dengan G3 sama dengan P dalam kurung H tutup kurung 2 sama dengan 0,6 bagi 3,1 hasilnya 0,194. C G5 sama dengan P dalam kurung H dalam kurung tutup kurung 3 sama dengan 0,5 bagi 3,1 hasilnya 0,161. D G9 sama dengan P dalam kurung H tutup kurung 4 sama dengan 0,5 bagi 3,1 hasilnya 0,161. E G10 sama dengan P dalam kurung H dalam kurung tutup kurung 5 sama dengan 0,9 bagi 3,1 sama dengan 0,29. Kemudian masuk ke nomor 2, P4 sama dengan busuk kering pangkal batang. Yang pertama G1 sama dengan P dalam kurung H1 dalam kurung H tutup kurung 1 sama dengan 0,6 bagi 3 dapatlah hasilnya 0,2. G7 sama dengan P dalam kurung H tutup kurung 2 dibagi sama dengan 0,8 bagi 3 hasilnya 0,267. G11 sama dengan P dalam kurung H tutup kurung 3 sama dengan 0,9 bagi 3 hasilnya 0,3. G14 sama dengan P dalam kurung H tutup kurung 4 sama dengan 0,7 bagi 3 sama dengan 0,233. Selanjutnya, mencari probabilitas hipotesis memandang evidence dengan cara menggalikan nilai probabilitas evidence awal dengan nilai probabilitas hipotesis tanpa memandang evidence dan menjumlahkan hasil perkalian bagi masing-masing hipotesis dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, P1 sama dengan tungau. Sigma N I sama dengan N sama dengan 0,6 dikali 0,194 tambah 0,6 dikali 0,194 tambah 0,5 kali 0,161 tambah 0,5 kali 0,161 tambah 0,9 kali 0,29 sama dengan 0,116 tambah 0,116 tambah 0,081 tambah 0,081 tambah 0,26 hasilnya 0,655. P4 busuk kering pangkal batang. Rumusnya sigma N I sama dengan N sama dengan 0,6 kali 0,2 tambah 0,8 kali 0,267 tambah 0,9 kali 0,3 tambah 0,7 kali 0,233 sama dengan 0,12 tambah 0,214 tambah 0,27 tambah 0,163 hasilnya 0,767. Kemudian mencari nilai P dalam kurung H garis miring E dalam tutup kurung I atau probabilitas hipotesis H dengan cara mengalihkan hasil nilai probabilitas hipotesa tanpa memandang evidence dengan nilai probabilitas awal lalu dibagi dengan hasil probabilitas hipotesa dengan memandang evidence dengan persamaan rumus sebagai berikut. Yang pertama, P1 sama dengan tungau. P dalam kurung H garis miring E tutup kurung 1 sama dengan 0,116 dibagi 0,655 sama dengan 0,177. P dalam kurung H garis miring E tutup kurung 2 sama dengan 0,116 bagi 0,655 sama dengan 0,177. P dalam kurung H garis miring E tutup kurung 3 sama dengan 0,081 dibagi 0,655 sama dengan 0,124. P dalam kurung H garis miring E dan tutup kurung 4
sama dengan 0,081 bagi 0,655 sama dengan 0,124. P dalam kurung H garis miring E tutup kurung 5 sama dengan 0,261 bagi 0,655 sama dengan 0,398. Masuk ke P4 sama dengan busuk kering pangkal batang. Rumusnya sama seperti tungau, yaitu P dalam kurung H garis miring E sama dengan 1 sama dengan 0,12 bagi 0,767 sama dengan hasilnya 0,156. P dalam kurung H garis miring E sama tutup kurung 2 sama dengan 0,214 bagi 0,767 hasilnya 0,279. P dalam kurung H garis miring E tutup kurung 3 sama dengan 0,27 bagi 0,767 sama dengan 0,352. P dalam kurung H garis miring E dalam tutup kurung 4 sama dengan 0,163 bagi 0,767 sama dengan 0,213. Mencari nilai kesimpulan dari metode teorema Bayes dengan cara mengalihkan nilai probabilitas evidence awal atau P dalam kurung E garis miring H dalam tutup kurung I dengan nilai hipotesa H benar jika diberikan evidence E atau P dalam kurung H garis miring E tutup kurung 1 I dan menjumlahkan perkalian dengan persamaan rumus sebagai berikut. Yang pertama, P1 sama dengan tungau. Rumusnya sigma N I sama dengan N Bayes sama dengan 0,6 kali 0,117 tambah 0,6 kali 0,177 tambah 0,5 kali 0,124 tambah 0,5 kali 0,124 tambah 0,9 kali 0,398 kali 100% sama dengan 0,106 tambah 0,106 tambah 0,062 tambah 0,062 tambah 0,358 kali 100% sama dengan 0,694 kali 100% hasilnya 69,4%. Dari proses perhitungan menggunakan teorema Bayes pada hama dan penyakit tungau, maka diketahui bahwa paritas kelapa sawit tenera yang mengalami hama dan penyakit tungau dengan nilai keyakinan atau 0,694 atau bisa disebut 69,4% yang mengalami hama dan penyakit tungau. Yang kedua, P4 sama dengan busuk kering pangkal. Rumusnya sigma N I sama dengan N Bayes sama dengan 0,6 kali 0,156 tambah 0,8 kali 0,279 tambah 0,9 kali 0,352 tambah 0,7 kali 0,213 kali 100% sama dengan 0,094 tambah 0,223 tambah 0,317 tambah 0,149 dikali 100% sama dengan 0,783 kali 100% hasilnya 78,3%. Dari proses perhitungan menggunakan teorema Bayes pada hama dan penyakit busuk kering pangkal batang, maka diketahui paritas kelapa sawit tenera yang mengalami hama dan penyakit tungau dengan nilai keyakinan atau 0,783 atau 78,3%. Demikianlah penjelasan dari perhitungan manual metode teorema Bayes untuk mendeteksi hama dan penyakit pada paritas kelapa sawit tenera. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.